Kita harus punya hubungan yang sehat sama Bapa di sorga untuk bisa meminta. Karena anak itu kalau takut sama orang tuanya biasanya gak berani minta apa-apa, bener gak? Jangankan minta, ngomong aja mungkin takut. Kita bisa lihat hubungan anak dan bapak itu sehat atau enggak ketika bapaknya pulang, anaknya ngumpet atau keluar. Anaknya lari-lari bilang, halo papa, papa, atau malah sembunyi. Kalau ada bapak-bapak yang merasa gini, sebelum dia pulang rumahnya rame, penuh ketawa, cekakak cekikik. Tapi ketika papa pulang semuanya diam, berarti ada yang tidak sehat. Hubungan kita sama Tuhan juga sama. Matius 7, hal pengabulan doa. Berapa banyak yang rindu doanya dijawab Tuhan? Katakan amin. Ayat ke-7, kita kupas satu-satu. Ayat 7, 8 dulu. Matius 7, sama-sama. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ada 3 kata kunci dalam berdoa. Yang pertama, mintalah, yang artinya apa? Meminta dalam doa. Boleh gak kita minta ini dan itu sama Tuhan? Minta yang kita mau, boleh gak? Boleh. Bahkan seorang bapak itu senang kalau dia tahu kerinduan hati anaknya. Waktu anak kita ulang tahun, kita pengen kasih surprise. Tapi kalau kita gak pernah tahu apa yang dia rindukan, bingung juga kadang-kadang, betul gak? Takutnya waktu kita belikan dia kecewa. Percayalah Tuhan ingin tahu isi hatimu. Jadi kalau berdoa itu mintalah ya. Carilah bicara soal berusaha. Tidak cuma berdoa. Karena iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Yang ketiga, ketuklah. Apa yang terjadi waktu kita ngetuk pintu? Harus sabar nunggu. Orang ngetuk pintu tuh kalau nggak sabar dipencet terus belnya. Pencet terus belnya. Pernah dianterin ojol, paket ke rumah, nyebelin banget belnya dipencet 5 kali. Orang kalau disuruh ngetuk artinya gini, sabar. Tunggu dengan ucapan syukur. Meminta dalam doa. Dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Katakan amin. Saya sudah katakan tidak salah minta itu ini sama Tuhan. Sebagai anak kita boleh minta apa saja sama Bapak kita. Tentu sebagai orang tua kita senang nyenengin anak-anak kita. Tapi Bapak di sorga juga tahu apa yang terbaik buat kita. Katakan amin. Waktu anak-anak saya masih kecil, Chloe, Zoe, dan Axel ya, sebelum kami pelayanan keluar gitu, kami suka tanya, kamu pengen apa gitu. Dan ketika dia sebutkan jenisnya, waktu itu zamannya boneka Furby ya. Kalau yang punya anak pasti ngerti. Furby itu boneka bulu-bulu yang bisa ngomong, how are you? Hey, ow, gitu-gitu. Nah lucu banget, tapi mahal banget. Kami itu pelayanan cari ke berbagai departemen store, khusus yang dia mau. Sekeras itu upayanya. Bahkan minta tolong sama orang gereja, antarkan kami mau cari. Berapa banyak orang tua yang di sini seperti itu. Susah carinya. Apalagi zaman Barbie punya baju berenang buntut sirip ikan. Itu carinya kemana-mana. Ini online itu luar biasa ya. Zaman dulu susah sekali, puji Tuhan sekarang udah ada online kita bisa cari. Zaman itu belum ada. Nah sekeras upaya kami mencarikan apa yang anak kami inginkan. Percayalah Bapa di sorga juga sangat ingin memberkati kita. Katakan amin. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth. Setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3.